Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel, edukasi kesehatan menuju hidup yang berkualitas. Para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini, kita mau bincang-bincang mengenai sesuatu yang sering ditanyakan pada seputaran kehamilan, yaitu mengenai hal-hal yang selama ini merupakan kebiasaan ataupun anggapan yang boleh saya katakan ini merupakan mitos ya. Jadi mitos tapi dipercaya sehingga banyak dipatuhi tapi sebenarnya ini tidak betul begitu ya. Jadi seputaran yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang baik ini adalah mitos-mitos di seputaran kehamilan khususnya di masyarakat Jawa ya. Jadi karena saya berdomisili di Jawa Timur ya, jadi mungkin kalau para sahabat sehat yang dari luar pulau yang punya pengalaman juga ada mitos-mitos di seputaran kehamilan, boleh ditulis nanti di kolom komen supaya kita bisa saling melengkapi ya. Jadi eh, yang akan saya bahas ini adalah mitos-mitos di seputaran kehamilan bagi masyarakat Jawa. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi para sahabat sehat, para bunda yang sedang hamil di luar Jawa, juga ada mitos-mitos itu. Bahkan yang di luar negeri pun mungkin ada juga ya. Jadi kita bisa saling sharing pada kesempatan yang baik kali ini ya. Ya boleh dikategorikan itu ada dua hal ya. Dua hal yang merupakan mitos itu yang pertama yang ada kaitannya dengan makanan yang akan dikonsumsi ibu hamil. Yang kedua adalah masalah tingkah laku atau tindakan yang juga dilarang begitu karena dianggap itu akan membahayakan bagi kehamilannya dan sebenarnya itu merupakan mitos ya. Jadi pada kesempatan ini kita mau membahas satu persatu. Yang pertama adalah masalah makanan. Nah, para sahabat sehat, seperti sudah saya sampaikan di dalam tayangan YouTube Short saya, itu banyak ibu hamil yang menanyakan kepada saya, dokter, ini kan hawanya panas banget. Saya tuh kepingin minum es. Tapi saya nggak boleh sama ibu saya, sama nenek saya. Orang hamil katanya nggak boleh minum es. Kenapa dek kok nggak boleh? Langsung dijawab, katanya nanti bayinya bisa besar. Kemudian bayinya bisa beku kalau minum es. Nah, para sahabat sehat, perlu saya luruskan di sini. Kalau air es ya, air es itu kan 0 kalori ya, tidak menyebabkan bayi besar. Kecuali es campur, es teler, es krim, es sirup. Nah, prinsipnya yang bikin besar bukan esnya ya, tapi apa? Gulanya ya, karena mengandung kalori ya. Tapi kalau air es, hawanya panas, pengen minum air es yang keluar dari kulkas gitu ya. Boleh ya, jangan takut. Kalaupun es manis, maksud saya dengan sirup, kalau tidak terus setiap hari pagi, siang, sore es sirup seperti itu, sesekali kita pas waktu makan di restoran mungkin atau di warung pengen minum es teh atau es campur boleh ya. Jadi sekali lagi es tidak menyebabkan bayi beku atau menyebabkan bayi besar kalau dikonsumsi tidak berlebihan. Apalagi kalau air es sekali lagi itu 0 kalori. Oke, sudah jelas ya mengenai es. Kemudian masih ada kaitannya dengan makanan, itu mengenai mitos tidak boleh makan apa? Nanas, durian, mungkin pisang. Wah, kok banyak sekali buah-buahan yang nggak boleh. Karena sekali lagi juga ada mitos, oh, jangan makan buah nanti bayinya besar. Sekali lagi tergantung buahnya ya. Kalau buahnya tinggi kalori, tinggi karbo seperti itu, mungkin benar ada kaitannya dengan penambahan berat janin. Tapi kalau kita tahu buah seperti apel, mungkin apa jeruk, mungkin apa melon, belimbing, kan oke-oke saja. Kalau terus durian mungkin, ya orang hamil kepingin durian paling 1-2 butir, masa ngabisin durian sekian
butir yang besar maksud saya ya, bukan biasanya makan 1 butir kecil, 2 butir kecil udah cukup. Istilahnya orang Jawa bilang buat tombo kepingin ya, maksudnya buat obat apa, obat kangen begitu ya. Jadi boleh. Nanas juga, waduh dokter katanya kalau makan nanas nanti bisa keguguran. Nah, nanas itu kaya vitamin C juga kan ya. Jadi sekali lagi nggak ada kaitannya sebetulnya makan nanas dengan keguguran. Demikian juga tadi saya katakan durian. Panas dokter. Ya kalau berlebihan ya memang ya kalau makan durian banyak-banyak mungkin juga bisa menyebabkan kolesterol mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi kalau dalam jumlah yang sewajarnya ya, jadi boleh. Kemudian juga kalau terlalu apa, nggak pernah makan yang lain, makan buah aja kan mungkin lambungnya yang nggak kuat gitu ya. Jadi sebetulnya mitos ini kalau dihubungkan dengan kesehatan, kalau dihubung-hubungkan ya bisa juga, tapi sekali lagi itu kalau berlebihan. Tapi kalau dalam batas wajar, semua buah-buahan boleh. Kalau makanan selalu saya katakan bahwa ibu hamil itu bukan orang sakit. Jadi boleh makan apa saja ya, jadi asal tidak berlebihan. Yang sering tanya selalu apa, "Dokter, orang hamil boleh nggak makan pedes?" Saya katakan, "Ya kalau wajar, ya boleh." Karena kita ini orang Jawa ya, mungkin mohon maaf ini untuk saudara yang di luar Jawa, lebih banyak yang senang pedes juga ya dari mungkin Sumatera, Manado gitu juga seneng ya pedes ya. Tapi selalu saya katakan, kalau berlebihan nanti yang problem bukan masalah kehamilannya, sakit MAH misalkan gitu. Terus kalau sudah menyusui yang problem mungkin nanti ASI-nya ya, jadi, apa, bayinya yang nggak kuat gitu ya, bukan ibunya. Jadi sekali lagi saya katakan segala sesuatu kalau tidak berlebihan itu boleh. Oke, itu masalah makanan. Nah, sekarang kita beralih ke masalah apa, mitos-mitos di seputaran tindakan atau tingkah laku kita yang selama ini dilarang karena dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang mohon maaf agak sedikit nggak wajar. Misalkan contoh nih, ibu hamil dilarang keluar malam, nanti akan kena makhluk gaib. Nah, kalau di logika, malam hari itu kan kaya akan apa? CO2. Jadi udaranya nggak sebagus kalau pagi kan, di mana kaya O2 kan. Kita tahu dulu waktu pelajaran biologi, proses apa? Asimilasi ya, proses fotosintesis segala macam, tumbuh-tumbuhan itu kan kalau malam ini kan yang banyak CO2-nya. Ya otomatis kan nggak bagus untuk pernafasan, untuk kesehatan kita. Makanya dilarang keluar malam. Jadi sebetulnya ini eee eee, mitos tapi sebetulnya bukan, tidak boleh keluar malam bukan karena takut kena makhluk gaib, tapi karena untuk kesehatan, karena kaya CO2 tadi ya, jelas ya. Kemudian lagi misalkan orang hamil dilarang duduk di depan pintu, nanti itu katanya proses kelahirannya akan sulit, terhalang-halangi gitu ya, jadi sulit lahirnya begitu. Nah, saya katakan sebetulnya tidak ada hubungan antara di depan pintu, tapi secara apa, kalau kita pikir secara wajar dan di logika, apa ya pantas, masa kita hamil duduk di depan pintu lah, kalau ada tamu gimana nih mau masuk pintu gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya dengan sulitnya keluar daripada jalan lahir gitu ya. Kemudian tidak boleh apa, eee, melilitkan handuk di leher. Katanya nanti bayinya bisa kelilit tali pusar. Nah, padahal kalau kelilit tali pusar yang wajar-wajar saja, ya nggak masalah, mau lahir normal. Jadi sekali lagi kelilit tali pusar belum tentu itu indikasi operasi sesar ya, sudah saya jelaskan di tayangan yang lalu ya. Tapi kalau antara melilitkan handuk di leher dengan kelilit tali pusar, sekali lagi itu tidak ada hubungannya. Tapi ya sekali lagi, masa mau, apa, ibu hamil keluar dari kamar mandi melilitkan handuk di leher, terus kita udah sampai sepanjang hari mungkin aktivitas apa, masih tetap lilitan handuk gitu kan ya nggak pantes gitu ya. Jadi sekali lagi walaupun apa, walaupun hamil tetap harus cantik ya, rapi begitu ya, bersih itu pangkal kesehatan kan ya. Jadi terus ada lagi nih mitos, sepanjang hamil nggak boleh membunuh binatang, nanti menyebabkan kecacatan. Nah ini sebetulnya tidak ada hubungannya. Kalau misalkan saya punya pasien nih, memang pekerjaannya dia jualan ayam potong, ya otomatis suaminya membunuh binatang kan ya, motong ayam, istrinya yang jualan di pasar. Nah masa seperti ini menyebabkan kecacatan kan terus jadi nggak
kerja, ya padahal mata pencariannya dia memang berjualan ayam potong begitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya antara membunuh binatang dengan kecacatan. Kecacatan itu bisa disebabkan karena apa? Defisiensi atau kekurangan zat gizi, kekurangan asam folat, penyakit infeksi ya. Jadi tidak ada hubungannya dari membunuh binatang dengan kecacatan. Tapi kecacatan bisa disebabkan karena hal-hal tadi ya. Jadi sekali lagi para bunda yang sedang hamil harus cukup gizi, gizi seimbang. Kalau pas kontrol ke dokter diberi vitamin katakanlah, ke bidan pun diberi vitamin, asam folat harus diminum ya, nggak boleh terus apa, karena mual jadi malas minum, kan bisa disiasati mungkin minumnya tidak pada saat mual ya, pada saat sudah agak reda mualnya baru diminum boleh ya, karena biasanya kan dosisnya 1 hari hanya sekali begitu ya. Kemudian lagi mitos-mitos yang apa, dikaitkan dengan makhluk halus tadi itu, duduk di depan pintu, keluar malam, padahal itu sekali lagi tidak ada hubungannya dengan makhluk halus, tapi masalah, eee asas pantas dan tidak pantas begitu ya. Jadi para sahabat sehat terus juga ini, tidak boleh menjahit sepanjang hamil. Nah, kalau pekerjaannya penjahit gimana? Karena katanya bisa menyebabkan kecacatan. Jadi ini tidak ada hubungannya ya antara menjahit dengan kecacatan. Jadi sekali lagi beberapa mitos mengenai tingkah laku atau tindakan kita yang tidak benar itu perlu saya luruskan. Jadi sekali lagi kalau ada mungkin nenek atau orang tua kita ngomong begini begini begini, nggak usah bertengkar ya, kita cukup menjelaskan, tapi kalau tetap dikatakan jangan, ya sudahlah, saya tadi udah katakan kan ya, jangan keluar malam. Nah kalau dia pekerjaannya misalkan contoh di rumah sakit, dinas malam, ya pasti berangkatnya aja malam, 8:30 malam baru berangkat karena dinasnya jam 9 misalkan seperti itu ya. Oke, kemudian ada lagi apa ya, eee, oh tidak boleh cat kuku, cat rambut. Nah kalau ini bukan mitos ya, memang saya pun sebagai dokter selalu katakan karena cat rambut itu ada bahan kimianya, apa, menempel ke rambut kita bisa meresap ke bawah kulit begitu, sebaiknya memang tidak ya. Jadi ini bukan mitos tapi memang betul larangan ini ya. Kemudian kalau jangan menggaruk perut. Nah, ya jangan menggaruk perut itu sering dikatakan apa, menyebabkan itu apa, stretch mark itu apa? Jadi perutnya jadi jelek begitu ya, jadi garis-garis begitu, sebenarnya ini bukan mitos. Itu kan pecahnya pembuluh darah kapiler, apa, di ini ya perut kita kalau hamil itu kan melar gitu ya, melar tuh tiap orang beda-beda, ada yang kulitnya elastis walaupun melar sampai 9 bulan ya nggak ada bekasnya begitu ya. Tapi ada yang masih hamil 5 6 bulan udah mulai itu kayak semangka begitu ya, maksudnya garis-garis begitu, itu bukan karena digaruk ya, jadi kasihan banget nih, ibu hamil nih, ya udahlah kalau bilang nggak boleh digaruk ya dilus-elus gitu, apa digosok-gosok gitu. Tapi sebetulnya tidak, sekali lagi tidak ada hubungannya antara menggaruk dengan munculnya stretch mark, itu tergantung elastisitas kelenturan daripada kulit ibu hamilnya ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, jadi seperti saya dulu pada waktu saya hamil, itu saya masih berdinas sebagai kepala puskesmas di daerah Malang Selatan di dekat Pantai Ngeliep sana ya. Itu kan panas ya, deket laut, panas banget ya. Jadi, saya bukan sekedar menggaruk pakai tangan, bahkan pakai sisir begitu ya, saya garuk begitu ya, karena memang gatel ya. Jadi, eee, itu pun tidak membekas, jadi bukan karena digaruk, karena memang kebetulan tipe kulitnya elastis, jadi tidak menyebabkan stretch mark. Jadi sekali lagi para bunda saya selalu hibur atau mungkin saya beri support begitu, saya bercanda, "Nggak papalah ya ini memang bedanya antara gadis dan ibunya gadis," begitu ya. Jadi para suami, saya juga suka bercanda begitu saya katakan, "Nggak apa-apa yang tahu seperti ini paling cuman suamimu dan saya," begitu ya. Jadi supaya apa? Apa, bagi ibu hamil itu nyaman, nggak merasa bahwa, "Aduh dengan hamilnya kok menderita banget, udah mual muntah, perutnya jadi apa, kulitnya jadi jelek, mungkin jadi badannya jadi gembrot, dulu langsing sekarang langsung." Nah ini kok jangan seperti itu, justru kebalik tuh ya, mindset kita, pola pikir kita dibalik. Jadi wanita bisa hamil itu luar biasa ya, nggak semua loh wanita bisa hamil, ada beberapa yang sampai promil, sampai bayi tabung, ngabisin dana banyak pun belum berhasil. Nah, bersyukurlah Anda yang diberi kesempatan oleh Tuhan bisa hamil secara alami, bisa apa, melahirkan generasi penerus yang handal, generasi emas ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini kalau saya sudah panjang dan lebar ngomong masalah mitos-mitos tadi, tujuannya saya cuma satu, para bunda yang sedang hamil. Nah, ini jadi
para suami juga yang sedang mendengarkan sudah tahu beberapa mitos yang memang kurang tepat, oke, jadi boleh minum es asal tidak berlebihan, tidak yang manis-manis, boleh makan buah-buahan yang sudah saya sebutkan tadi, boleh semua ya. Jadi sekali lagi untuk tindakan-tindakan juga tetap boleh, tapi sekali lagi kalau tidak ada perlunya keluar malam hanya untuk begadang, ya jangan ya. Nanti istilahnya orang Jawa bilang masuk angin, sebetulnya apa tuh masuk angin itu? Masuk angin itu ya tadi ya karena kena apa, udara malam yang mungkin apa, banyak CO2-nya jadi kurang baik untuk kesehatan kita. Saya rasa sampai di sini dulu penjelasan saya untuk para bunda yang saat ini sedang hamil maupun suami atau siapa saja yang, sempat mendengarkan tayangan saya ini, silahkan kalau merasa bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share ya. Dibagikan ya, dibagikan ke teman-teman yang memerlukan. Oke, sampai ketemu dalam tayangan berikutnya yang kira-kira juga, merupakan bahan pembahasan ataupun, bahan pertanyaan yang selama ini sering diajukan kepada saya. Salam sehat.